Universitas Lampung menggelar upacara memperingati Hari Pancasila. Stadium Jenderal Unila membangun kepemimpinan kolaboratif dan inspiratif untuk masa depan Indonesia. Jalan Sehat meriahkan rangkaian acara Disnatalis Visip ke-39. Rapat luar biasa Senat dalam rangka memperingati Dies Natalis Visip ke-39. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Naufal Muhammad Asbi. Dan saya, Salsabila Indiana Putri, dalam Reportase Kom. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyediakan informasi terkini dan terpercaya seputar Universitas Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Lampung menggelar upacara memperingati Hari Pancasila. Selanjutnya, kita akan bergabung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, Naisa. Kita akan bergabung dengan Naisa langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Naisa, selamat pagi. Seperti apa kegiatan upacara memperingati Hari Pancasila pagi ini? Baik, terima atas kesempatannya. Saya Naisa Gifira melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang berada di lapangan Universitas Lampung yang mana pada hari ini, Rabu, 1 Oktober 2025 tengah berlangsung upacara Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani, DIA IPM ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Lampung. Para rektor, para dekan dari setiap fakultas, dosen, dan jajaran sivitas akademik serta para mahasiswa. Dalam rangka memperingati jasa para pahlawan yang telah gugur, upacara ini menjadi pengingat bagi generasi muda tentang pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Ya. Jadi pada hari ini 1 Oktober 2025 kita Sivitas Akademika Universitas Lampung dari pimpinan universitas, fakultas sampai ke jurusan, teknik dan mahasiswa ikut memperingati 1 Oktober 2025 di mana ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Sangat besar memang maknanya, di mana anak-anak sekarang harus juga paham tentang apa yang dimaksud dengan kesaktian Pancasila. Tadi salah satu petugas dari upacara ini telah mengikrarkan tentang kesaktian Pancasila. Makna ini sangat penting, yaitu untuk memperkuat bangsa kita, rasa kita terhadap bangsa kita dan kepedulian kita terhadap bangsa kita dan masyarakat Indonesia. Serta itu sangat memahami pentingnya sekali ditanamkan tentang apa arti daripada Pancasila itu sendiri. Itu maknanya. Izin Ibu buat bertanya lagi. Ya. Apa strategi Universitas Lampung dalam menerapkan Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan Ibu? Ya. Jadi kita ada kurikulum, mungkin Pak WR1 bisa menjawabnya. Silakan Pak. Ya, untuk kurikulum terkait Pancasila ada mata kuliah tersendiri ya, ada kewarganegaraan, yang dulu ada Pancasila, sekarang ada kewarganegaraan. Tentunya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu kita tanamkan di pendidikan agama, baik agama Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen, Protestan itu juga kita berikan, dan nilai-nilai yang lain untuk nilai Pancasila juga selalu kita terapkan, kita ingatkan, kita ajarkan kepada para mahasiswa. Termasuk juga kita suka mengadakan kuliah umum ya Pak ya, beberapa kali kuliah umum tentang kebangsaan, terkandung juga nilai-nilai Pancasila dan juga kirap bendera yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tapi di tahun 2025 ini belum kita laksanakan, nanti kita cari momen yang tepat untuk kita laksanakan kirap bendera. Ya. Baik, terima kasih Sama-sama. Ibu dan Bapak atas waktunya.
Oke, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi Anda sebagai mahasiswa Universitas Lampung? Menurut saya makna Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai cara mempertahankan ideologi bangsa, karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia ya Kak, dan salah satu bentuk penghormatan juga kepada para pahlawan yang telah mempertahankan Pancasila ini. Apa sih pesan atau harapan Anda terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini? Untuk pesannya itu kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita ini mahasiswa gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Stadium Jenderal Unila membangun kepemimpinan kolaboratif dan inspiratif untuk masa depan Indonesia. Selanjutnya kita akan bergabung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Sulastri. Kita akan bergabung dengan Sulastri langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung untuk informasi selanjutnya. Sulastri, selamat pagi. Seperti apa kuliah umum Stadium Jenderal pagi ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya pemirsa. Saya melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Hari ini, 14 Oktober 2025, tengah berlangsung kegiatan Stadium Jenderal Universitas Lampung yang mengusungkan tema membangun kepemimpinan kolaboratif dan inovatif untuk masa depan bangsa. Acara ini dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh para panitia dari jurusan Ilmu Komunikasi dan para siswa SMA 8 Bandar Lampung. Kegiatan ini langsung diawali dengan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA 8 Bandar Lampung terkait Universitas Lampung. Pada penyampaian materi, para panitia menyampaikan mengenai bagaimana cara masuk Universitas Lampung dan seputaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, termasuk membahas mengenai jurusan Ilmu Komunikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan para siswa tentang jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Perlu diketahui pemirsa, selain penyampaian materi, terdapat sesi Q&A yang tentunya untuk memperdalam materi dan mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta. Dan kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama. Bapak Rahmat Muzani Jausal dan jajaran Forkopimda, hadir Bapak Pangdam, Majen TNI Kristo Sianturi, Kapolda Provinsi Lampung, Bapak Irjen Polisi Haini Santika, dan tentunya sebagai tuan rumah Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Rusmelia Afiani, dan segenap sivitas akademika, hadir pula Ketua BEM Unila yang secara khusus mengundang saya, Bung Ahmad Fauzan, dan tadi di depan ribuan mahasiswa-mahasiswi Unila kami berinteraksi, berdialog, sekaligus membangun harapan bersama untuk Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Hari ini Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kita semua yang saat ini mendapatkan amanah di jalur yang berbeda-beda, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, dan jalan birokrasi tentunya termasuk TNI Polri, ingin mengawal pembangunan 5-10 tahun ke depan, termasuk menuju Indonesia 2045 yang kita harapkan Indonesia tumbuh ekonominya dan kesejahteraan masyarakatnya bisa semakin merata. Prinsip pembangunan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, ini juga menjadi tema besar dari acara hari ini. Kita semua bersepakat bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju jika sumber daya manusianya terus kita persiapkan. Jumlah penduduk kita besar, usia muda dan produktif. Yang perlu kita perkuat adalah kualitas SDM-nya, tentu melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Pendidikan mengambil peran yang sangat fundamental
baik pendidikan dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi, termasuk Unila, sebuah kampus yang tersohor bukan hanya untuk masyarakat Lampung, tapi juga Sumatera dan bahkan secara nasional. Kita berharap kualitas pendidikan juga terus semakin baik, fasilitas pendukungnya juga semakin lengkap, dan kita juga sepakat bahwa pada akhirnya pembangunan infrastruktur ini juga menjadi tulang punggung dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tadi dalam diskusi banyak yang juga mengharapkan pembangunan infrastruktur di Lampung juga terus ditingkatkan, apakah itu jalan, konektivitas, transportasi, fasilitas publik yang juga digunakan oleh masyarakat setiap saat, dan yang tidak kalah penting bagaimana dalam rangka mendukung swasembada pangan, energi dan air bersih, infrastruktur ini juga terus hadir agar para petani kita semakin meningkat produktivitas dan pertanamannya dan sejahtera, termasuk juga masyarakat kita bisa mendapatkan sumber pangan termasuk energi dan air bersih yang juga semakin terjangkau. Saya rasa itu, dan saya senang sekali karena luar biasa tadi semangat dari para mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa sangat positif. Ini membuat kita optimis bahwa masa depan Indonesia semakin baik dan ada di tangan anak-anak muda kita ini. Izin Pak Menteri terkait dengan defisitnya anggaran saat ini, pembangunan proses infrastruktur jalan di Lampung. Bagaimana tanggapannya terkait kehadiran Bapak Ahy? Untuk kehadiran Bapak Ahy menurut saya bagi diri saya sendiri, yang pertama itu menambah semangat saya lah sebagai sekarang seseorang mahasiswa, dan Bapak Ahy itu memberikan apa ya, dia hadir aja udah memberikan motivasi yang luar biasa begitu, dengan segala CV-nya, dengan segala, kita bisa melihat Bapak Ahy ini orang yang sangat ambisius gitu. Jadi rasa ambisius itu bisa langsung menular ke diri saya. Jadi ya tadi kayak dia berusaha menjadi orang yang selalu nomor satu, baik itu di SMA dia, baik itu di akademi dia, baik itu di universitas dia selalu berusaha yang terbaik dan melakukan untuk menjadi lebih baik terus. Ya intinya dia sangat ambisius orangnya, dan itu adalah hal yang sangat-sangat bisa saya contoh. Mungkin itu sih Kak. Ilmu atau insight apa yang Kakak dapatkan dari materi yang disampaikan tadi? Kalau ilmunya sangat banyak sebenarnya tentang perubahan kita untuk bangsa Indonesia ini untuk kedepannya. Cuman saya meng-highlight beberapa poin dari Bapak Ahy tadi, termasuk saya tadi juga bertanya, itu saya sangat menarik perhatian saya bahwa Bapak Ahy ini mengedepankan kepemimpinan generasi sekarang untuk Indonesia ke depannya. Jadi bagaimana kita memimpin bangsa Indonesia ini ke depannya, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, dan juga tadi dijelaskan bahwa beberapa motivasi dari Bapak Ahy bahwa generasi sekarang itu harus mengedepankan 3 prinsip. Yang tadi pertama be brave, yang kedua itu be strong, yang ketiga itu never give up. Demikian dapat saya sampaikan. Saya Sulasri mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Sulasri melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Jalan Sehat meriahkan rangkaian acara Disnatalis Visit ke-39. Selanjutnya kita akan bergabung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi Haya. Kita akan bergabung dengan Haya langsung dari Visip Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Haya, selamat pagi. Seperti apa kegiatan Jalan Sehat untuk memeriahkan acara Disnatalis Visip pagi ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Haya Fauzia Ulia melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.
Baik Mirsa, saat ini saya sedang berada di gerbang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Minggu 19 Oktober 2025, tengah berlangsung kegiatan Jalan Sehat dalam rangka Dies Natalis Visip Unila ke-39. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ini digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan diikuti oleh segenap sivitas akademika dan para alumni. Kegiatan Jalan Sehat pagi ini dimulai dengan start di gerbang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan kemudian dilanjutkan dengan rute FP, GSG, Lapangan Judo, Embung Unila, UPT TIK, Rektorat, dan kembali ke Visip. Dr. Ana Gustina Zainal, SOS MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada segenap sivitas akademika dan para alumni serta tenaga pendidik Purna Bakti yang turut memeriahkan Jalan Sehat pada kegiatan hari ini. Kemudian, usai melaksanakan kegiatan Jalan Sehat, para peserta diarahkan untuk mengambil sarapan gratis di meja jurusan masing-masing. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kupon berhadiah. Demikian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Izin bertanya Bu, siapa saja yang turut menyiapkan dan menyumbangkan hadiah untuk Jalan Sehat hari ini dan apa sih hadiah paling besarnya? Oke, alhamdulillah untuk kegiatan Dies Natalis Visip ke-39 tahun 2025 ini door prize atau hadiah-hadiah itu seluruhnya merupakan sumbangan atau partisipasi dari alumni Visip, mulai dari angkatan yang tertua sampai dengan yang terakhir kemarin wisuda. Jadi berbagai angkatan semua dan berbagai jurusan, kemudian rekan-rekan dosen dan juga dari beberapa mahasiswa pasca, baik S2 dan S3 di lingkungan Visip ya. Alhamdulillah untuk door prize tahun ini semuanya benar-benar murni partisipasi dari seluruh alumni, dosen, mahasiswa program pasca ya. Apa sih yang membedakan dan istimewa di Dies Natalis kali ini? Kalau secara prinsip mungkin semua sama ya, hampir sama dengan tahun-tahun kemarin, tapi tentu saja dengan semangat 39 tahun ini kita membawa semangat yang lebih baru, semangat yang harus membuat kita lebih berenergi untuk berbuat lebih baik dan lebih hebat lagi untuk Visip, itu aja ya. Ucapannya Bu untuk Dies Natalis Visip Unila ke-39. Tentu saja selamat ulang tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ke-39. Teruslah kita bersinergi, berkolaborasi, dan saling memotivasi untuk menguatkan sehingga kita bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswa dan seluruh stakeholder terkait Visip dan Unila pada umumnya, sehingga ke depan Visip akan melompat lebih tinggi lagi, terutama dalam menyiapkan calon-calon alumni kita yang lebih berkualitas, yang lebih bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat tidak hanya di Indonesia bahkan mungkin di dunia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak nih terkait antusias peserta dan juga para alumni dan tenaga pendidik yang sudah berbakti? Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Jalan Sehat dan pimpinan Visip ya ternyata melibatkan semua, selain sivitas akademika, mahasiswa, dosen, tendik, tapi juga melibatkan para alumni dan juga para yang sudah purna ya, dan alhamdulillah kita menjadi kebersamaannya menjadi luar biasa hari ini. Pak, boleh ucapan Dies Natalis Visip Unila ke-39? Ya, saya ucapkan selamat kepada Visip ke-39 ya. Ini umur yang sudah sangat matang. Mudah-mudahan ke depan Visip semakin sukses, semakin jaya, dan semua mahasiswa, dosen, tendik bisa menjadi yang terbaik untuk Visip Unila. Baik, terima kasih banyak. Oke, kenalin, nama aku Ibrahim Yusuf. Aku dari Prodi Perpustakaan Visip Unila. Kemudian gimana sih perasaannya setelah dapat hadiah hari ini? Oke, perasaan aku seneng banget soalnya dalam kegiatan tuh aku baru pertama kali nih dapat hadiah di undian kupon. Oke, terus tanggapannya tentang kegiatan hari ini apa? Tanggapannya positif banget karena ini kan kegiatan setahun sekali juga, wajib deh untuk diikutin sama teman-teman Visip Unila terkhusus. Oke, kemudian yang paling suka ucapan untuk Dies Natalis Visip Unila. Oke, untuk Dies Natalis Visip Unila semoga kedepannya makin maju, makin berkembang, dan makin mendengarkan suara-suara mahasiswa. Itu sih Kak. Baik, terima kasih banyak.
Sama-sama, Kak. Demikian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Haya melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Haya melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Rapat luar biasa Senat dalam rangka memperingati Dies Natalis FISIP ke-39. Selanjutnya kita akan bergabung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Fania. Kita akan bergabung dengan Fania langsung dari FISIP Universitas Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Fania, selamat pagi. Seperti apa kegiatan rapat luar biasa Senat Sehat untuk memperingati Dies Natalis FISIP Unila ke-39 pagi ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania Salafirama melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, tengah berlangsung rapat senat luar biasa FISIP dalam rangka Dies Natalis yang ke-39 tahun, dengan tema bersinergi mewujudkan FISIP yang unggul, kreatif, inovatif, dan berdampak. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, yang dibuka oleh Ketua Senat Unila Prof. Herpratiwi. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unila. Dalam rangka acara Dies Natalis yang ke-39 ini tak hanya menampilkan orasi ilmiah, namun FISIP Unila juga memberikan beberapa penghargaan kepada para dosen, tenaga pendidik, purnabakti, dan penyampaian pemenang lomba. Tahun berdiri terutama dalam bidang akademik dan FISIP. Pertama saya mengucapkan selamat kepada FISIP, di mana tepatnya hari ini tanggal 23 Oktober 2025 telah berusia 39 tahun. Dan rangkaian kegiatan FISIP sudah kita lalui dan hari ini adalah puncaknya. Kita tahu bahwa FISIP yang 39 tahun lahir saat ini mempunyai alumni yang sudah berkiprah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, apalagi di daerah. Dan ini adalah merupakan keberhasilan nyata bahwa teman-teman FISIP telah mendidik mahasiswa-mahasiswinya sehingga menjadi alumni yang berprestasi dan menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Dan itu adalah harapan dari kami untuk FISIP terus meningkatkan kualitas pendidikannya, terutama ini sama Bu Dekan beserta jajarannya, dan saya yakin langkah ke depan apa yang menjadi cita-citanya, yaitu mempunyai semua program studi terakreditasi unggul dan bisa mencapai kelulusan tepat waktu dan mempersiapkan anak-anak didiknya untuk bukan hanya menjadi sarjana tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga konsep daripada perguruan tinggi atau Dikti Saintek berdampak jelas nyata telah terbukti. Oke, terima kasih. Lalu Bu, apakah makna peringatan Dies Natalis FISIP Unila ke-39 tahun ini bagi civitas akademik dan arah kebijakan fakultas ke depan? Ya, tentu saja seperti yang saya sampaikan pada sambutan tadi, 39 tahun ini menjadi tonggak awal kedua, gitu ya, tahap kedua buat FISIP untuk bisa melangkah, bisa berbenah lebih baik lagi dalam segala hal, baik akademik maupun non-akademik. Dan tentu saja berbagai program dari manajemen FISIP kita sudah laksanakan untuk mendukung agar lompatan FISIP bisa lebih tinggi lagi, utamanya dalam menyiapkan lulusan kualitas lulusan alumni kita yang lebih berdampak sehingga lebih berguna bagi masyarakat secara lebih luas. Berbagai fasilitas yang ada terus kita pelihara, kita jaga sama-sama dan kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan proses pembelajaran. Kemudian juga terkait dengan seperti yang tadi Bu Rektor sampaikan, kita juga sudah menyiapkan kurikulum berdampak agar alumni-alumni kita itu bisa lebih berkontribusi di tengah masyarakat, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ke global.
Lalu juga boleh tahu apa saja target atau rencana besar FISIP Unila ke depan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan prestasi mahasiswa? Ya, tentu saja kita masih punya PR. Seperti yang saya sampaikan tadi, tahun depan berbagai atau beberapa prodi kita akan melakukan reakreditasi. Ini PR besar buat kita, bagaimana kita nantinya menghasilkan prodi-prodi yang unggul, akreditasi yang unggul. Ini juga untuk sebagai salah satu bentuk komitmen kita untuk memberikan layanan yang baik kepada adik-adik mahasiswa. Terus yang kedua juga langkah besar kita adalah kita bagaimana terus memotivasi teman-teman dosen untuk bisa segera menaikkan jabatan fungsionalnya. Apalagi kita berharap ada beberapa dosen yang sudah siap untuk menjadi guru besar, sehingga ini akan memperkuat sumber daya yang ada di FISIP ke depannya. Perkembangan FISIP Unila selama 39 tahun berdiri, terutama dalam bidang akademik dan riset. Ya, saya kira ini ada satu perkembangan luar biasa ya, terutama di akhir-akhir ini bagaimana Unila juga bertransformasi juga ya, sesuai juga dengan tema Disnatalis ke-39 FISIP Unila. Ya, hal yang paling penting adalah bagaimana tadi seperti disampaikan dalam pidato Bu Dekan, kemudian juga yang disampaikan oleh Bu Rektor dan orasi ilmiah ya, bagaimana FISIP Unila bertransformasi dalam kurikulum dan kegiatan akademik untuk menjadi kampus berdampak gitu ya. Saya kira itu sudah tercermin ya dalam berbagai aktivitas baik perkuliahan maupun aktivitas mahasiswa, dosen, dan para sivitas akademi di masyarakat dewasa ini. Lalu bagaimana menurut Bapak tantangan terbesar yang dihadapi FISIP ke depan untuk tetap relevan di era digital dan Ya, ini memang sesuatu hal yang menjadi tantangan terbesar ya di FISIP. Yang membidangi ilmu-ilmu sosial begitu ya, dengan perkembangan teknologi, perkembangan dinamika kehidupan bermasyarakat ya, sosial, politik, ekonomi dan seterusnya gitu ya kan. Bagaimana untuk menjadikan kajian-kajian, riset-riset ilmu sosial berperan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan muaranya adalah mensejahterakan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Fania Salaferahma, saya kembalikan ke studio. Fania melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Reportasekom kali ini. Saya Salsabila Indiana Putri. Dan saya Naufal Muhammad Tasbi, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.